Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan, semakin Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita kirimkan doa dengan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nantinya kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dakwah TVRI, pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang berada di studio, alhamdulillah hari ini kita kembali hadir dalam sebuah majelis yang begitu spesial. Tentunya hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Spesial untuk semua jemaah yang sudah hadir di studio dan juga yang ada di rumah, kita sudah hadirkan narasumber yang juga sangat luar biasa. Beliau adalah Ustazah Dr. Insinyur Haja Herlina ME. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustazah? Sehat ya? Alhamdulillah. Dari mana Ustazah? Dari rumah. Oh, dari rumah ya. Terkena kolai mesti sekali ini. Baik, dan juga tidak kalah hari ini yang membuat kita lebih semangat adalah jemaahnya yang sudah hadir di kanan kiri kita. Boleh dilihat kamera kanan kiri? Wow. Ini sudah ada beda-beda ya warnanya ya. Pecahnya juga dari majelis taklim yang berbeda ya. Untung duduknya tidak deketan. Kalau deketan tadi cak kue lapis lah ya. Alhamdulillah tentunya sudah hadir ada 3 majelis hari ini bersama kita membersamai. Pertama ada dari Majelis Taklim As-Salman KM 7 Sukarami Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah ya. Ini majelis yang tidak pernah sepi, karena dari Sukarami. Benar ya? Kemudian yang kedua juga ada dari Majelis Taklim BKMT Permata Talang Jambe. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Make ping-ping jadinya cak, oh ini ya, cak gadis 25 tahun ya. Kejinggoannya ya. Insya Allah. Hadir juga yang ketiga dari Majelis Taklim Darul Muhsinin Talang Jambe Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah hadir bersama kita dari Sukarami, dari Talang Jambe. Tentunya hari ini hadir bukan datang sembarang datang, tapi datang untuk mencari ilmu, menambah wawasan kita terkait dengan keagamaan. Supaya lebih semangat lagi boleh ya jawab salam semangat saya. Dakwah TVRI insya Allah penuh berkah. Alhamdulillah. Semangat ibu-ibu semuanya ya. Jangan ngantuk Kalau ada kopi tidak apa-apa sambil ngopi. Asal jangan kejungguan kamera. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, harta di dalam Islam bukan hanya sebagai simbol kekayaan dunia, tapi juga merupakan ujian, amanah, dan juga alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara kita memperolehnya, mengelola dan membelanjakannya, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebagai hamba Allah yang masing-masing kita dititipkan harta oleh Allah. Hari ini kita akan membahas tema bagaimana Islam memaknai harta dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita adalah harta dalam pandangan Islam. Untuk itu, caknya tidak sabar lagi, bunda-bunda dan pemirsa yang ada di rumah untuk dengar langsung ceramah dari Ustazah kita. Langsung saja kami berikan waktu kepada Ustazah untuk memaknai bagaimana harta dalam pandangan Islam. Silakan Ustazah, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Sebelum kita memulai, kita doakan dulu kedua orang tua kita.
Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu-ibu yang saya cintai ini ya. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, ridho, berkahnya kita bisa kumpul ya Bu ya. Alhamdulillah. Kita bisa bersilaturahmi, berkenalan pada sore hari ini. Perkenalkan saya Ibu Herlina, Ustazah Herlina, bisa dipanggil Ibu juga. Kita akan membahas tentang tema harta dalam pandangan Islam. Ibu sudah tahu harta itu apa? Tahu ya Bu ya? Dunia ini penuh dengan godaan harta, tahta, wanita. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, betul kan? Godaan wanita apa, Bu? Godaan wanita laki-laki, itu harta. Oh, tetap harta. Harta tetap. Harta itu kalau dalam bahasa Arabnya, kalau bentuk tunggal adalah mal atau al-mal. Oke. Singularnya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian jamaknya al-amwal atau pluralnya kalau dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, harta itu sendiri kita bagi dulu secara kalau ilmiahnya namanya etimologis itu. Artinya adalah kecenderungan, kemiringan, kecondongan. Jadi manusia itu sendiri cenderung untuk memiliki, mengupayakan, mengusahakan, menguasai, ya, kemudian mengalihkan harta tersebut. Itu secara etimologi dan terminologinya bahwa harta itu bisa dalam bentuk materi dan manfaat. Ya. Tapi berdasarkan tabiatnya, bagaimana manusia itu dia menyimpan atau memberikannya. Misalnya ibu-ibu ada harta emas, ibu bisa memberikan harta itu dalam bentuk zakat atau menyimpannya sendiri. Seperti itu. Kemudian di dalam ekonomi syariah itu ada namanya hukum juga Bu ya. Sama seperti undang-undang hukum umum konvensional, misalnya hukum pidana, hukum perdata, ekonomi syariah juga ada hukum ekonomi syariah. Ada namanya kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, di pasal 1 ayat 2 itu tertera bahwa harta adalah merupakan sesuatu yang berupa zat, ain, berharga, bergerak atau tidak bergerak, berpindah atau berpindah, tidak berpindah, wujud atau tidak berwujud, tapi mempunyai nilai ekonomis. Itu namanya harta. Kecenderungan manusia mempunyai nafsu, sehingga harta itu sendiri kadang tidak mau berbagi, Bu. Sehingga bagaimana pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi itu sendiri? Sesungguhnya harta itu sendiri adalah kepemilikannya mutlak adalah punyanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dipinjamkan, dititipkan, diamanahkan. Diakui oleh ilmuwan barat. Ibu tahu Albert Einstein? Belajar ya Bu ya dulu? Tahu. Mama ngaku itu. Iya. Iya. Bahwa manusia itu tidak bisa menciptakan energi. Sama kata Allah bahwa manusia itu tidak bisa menciptakan atau mengadakan dari yang tiada. Yeah. Tapi bisa mengadakan, mengalihkan atau mengubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Sama seperti Einstein bilang bahwa energi itu tidak bisa diciptakan manusia tapi bisa diubah dari energi satu ke energi yang lain. Jadi ilmuwan barat aja sudah mengakui Bu terhadap pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi. Baik. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi bahwa status harta itu sendiri bagi manusia. Pertama adalah sebagai titipan, Bu, amanah. Ya. Seperti saya sebutkan tadi, mutlak hanya yang memiliki harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini fakir, Bu. Kita kaya, ada yang lebih kaya. Ya. Kita punya emas sebongkah, ada yang lebih ratusan bongkah. Fakir, hanya dititipkan. Ya. Sehingga kata Allah, manusia itu hanya kuamanahkan saja untuk mengelola harta itu.
Ya, bagaimana dia mengolah, memanfaatkannya sesuai dengan ketentuanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti tersirat dalam surat di Al-Qur'an ya, Bu. At-Toha, mungkin Ibu bisa lihat surat ke-20 ayat 124 dan 125. Kita bacakan, Bu? Boleh. Boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nagrada zikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Ayat 124. Apa kata Allah? Siapa yang berpaling dari peringatanku? Jadi dia pinjamkan harta itu tapi tidak sesuai dengan amanahnya, ya. Tapi dia menyesuaikan dengan nafsunya, maka kata Allah, sesungguhnya baginya kehidupan, kuberikan kehidupan yang sempit. Dan pada hari kiamat, itu akan kukumpulkan dalam keadaan buta. Masya Allah. Oh, ngerinya, woi. Nah, jadi ayat 125 di At-Toha ini melanjutkan dari ayat 124. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal sebelumnya aku bisa melihat. Nah, inilah adalah sirat yang tersurat bahwa harta itu adalah mutlak kepunyaan Allah dan digunakan, dimanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Ya, Bu? Nah, kemudian harta itu sebagai perhiasan hidup. Namanya perhiasan itu gimana, Bu? Tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi ibu-ibu nih ya, saya ibu-ibu juga nih, punya cincin 1 mau 2. Anting 1 pasang mau 2. Mau 1 suku, lihat sebelah 2 suku. Tanpa dia memikirkan bagaimana cara mendapatkan harta tersebut. Benar. Ya, Bu. Jadi perhiasan hidup itu, kata Allah, itu tidak boleh dilakukan atau tidak boleh digunakan dengan berlebih-lebihan. Itu dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 14. Ibu bisa bacalah. Ini saya sediakan sebenarnya ada 34 ayat, Bu. Ya, 34 ayat. Saya pilih tentang harta dalam pandangan Islam ini. Kemudian sebagai ujian kehidupan kita. Bagaimana kita ujian kehidupan? Itu tadi, kita tidak boleh harta itu semena-mena. Merasa kita punya dunia ini. Dia punya 1 mobil, besok aku 2. Dia 2, aku besok beli Mercy. Mercy, aku Lamborghini. Tidak galak kalah pokoknya. Iya. Yang akhirnya yang dituntutnya adalah suaminya. Pening lah Jo. Suaminya ini adalah sayang istri. Sehingga dengan segala cara ia peroleh harta tersebut dengan haram dan hantam. Padahal kadang tidak butuh-butuh nian Ustazah ya. Iya. Tapi karena keinginan tadi. Ya tadi ujian kehidupan tadi, keimanan kita. Nah, ini tersirat di dalam Al-Anfal, surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 28. Ibu bisa lihat. Saya rasa ibu-ibu majelis taklim ini pinter-pinter ngaji nih. Ya, sudah. Expert, dah ahli. Hafiz galau ini, dulu Ya. tapi tahun 90. Kemudian bagaimana status harta itu bagi manusia itu sendiri? Sebagai bekal dia, bekal hidup dia. Bagaimana bekal hidup itu? Untuk dia memberi zakat, menunaikan haji, beri infak, sedekah. Ya, Bu, sudah sedekah belum, Bu, hari ini, Bu? Belum. Siapa belum sedekah hari ini? Belum. Kantong aku masih kosong kalau sedekah. Sedekah yang paling bagus adalah sedekah pada saat kita sempit, Bu. Oh, sempit. Nah, Pada saat kita tidak punya. Jangan pada saat yang luar biasa itu adalah itu. Kalau kita berpunya, memiliki harta banyak, kita sedekah itu biasa aja.
Baik, Ustazah, mohon maaf kita potong Iya. ya sejenak. Ini makin seru Bunda ya. Ini baru pembukaan B. Oh, belum ini daging-dagingnya oke ya. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Alhamdulillah. Masih semangat Bunda? Belum ada yang ngantuk Caknya memang lah tidur seharian karena hari ini biar maksimal ya. Baik, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Islam memandang harta. Nah, mungkin Ustazah bagaimana pertanyaan dari bunda-bunda ini ya. Bagaimana cara kita menyikapi harta ini supaya tidak menjadi ujian yang menjerumuskan gitu. Supaya bisa berkah, bisa halal untuk kita. Iya. Mungkin bisa dilanjutkan Ustazah. Iya, tadi sampai status harta bagi manusia sebagai bekal hidup ya Ibu. Betul. Itu dalilnya Ibu di dalam surat At-Taubah. At-Taubah. Surat ke-9 ayat 14. Kemudian di surat Ali Imran, surat keberapa Ali Imran Bu? Surat ketiga ayat 134. Jadi bekal hidup kita, bagaimana kita menafkahi atau memberikan harta kita itu kepada anak-anak kita, keturunan kita. Jadi jangan sembarangan Bu. Harta berkah itu bukan karena kuantitas atau jumlah yang banyak, tetapi dari kualitasnya Ibu. 10.000 yang didapat oleh seorang tukang beca atau pemulung akan berkah Bu kepada dia berikan kepada anaknya daripada seorang koruptor yang mendapatkan 1 miliar dalam 1 bulan. Masya Allah. Maka kita akan melihat status harta bagi manusia yang berkah itu adalah lihat keturunannya. Ya. Berpengaruh jadi Ustazah. Apabila dalam keluarga itu dia mewah, harta banyak, tetapi anaknya nggak karu-karuan, berarti itu dia mengalirkan pada darah anak-anak dan keturunannya ada harta yang tidak berkah. Masya Allah. Itulah bekal hidup. Dan status harta lagi ada bagaimana cara memperolehnya Bu. Cara memperolehnya itu harus dengan halal, berkah. Berkah itu bertambah Bu. Bertambah itu bukan dalam materi Bu. Dalam ilmu, banyak teman, banyak senyum, kemudian tidak susah, nyaman hidupnya, keluarganya bagus, itu berkah. Cara memperoleh harta yang berkah bagaimana Bu? Itu disiratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya, coba Ibu lihat Al-Baqarah ayat 267. Dengan Al-Mulk surat 67 ayat 14. Al-Mulk ayat 14. Ayat 14 atau 15, ya. Nah, itu bagaimana cara memperoleh harta yang berkah. Kemudian bagaimana kita mendapatkan harta itu dengan cara tidak merusak sana sini, Bu. Seperti pedagang, tidak mengurangi takaran timbangan. Itu dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Ya Bu ya. Kemudian kata Allah, jangan engkau memperoleh harta atau memiliki harta dari harta-harta yang rusak. Harta-harta yang haram. Harta-harta yang kau paksakan. Itu tercantum dalam firman Allah Al-Baqarah dari surat Al-Baqarah surat keberapa Bu? 2. Ayat 273. 273 itu menggambarkan bagaimana manusia itu memaksakan dia mendapatkan harta. Sampai 281. 280 itu mengenai pencatatan bagaimana orang berhutang. 281 bagaimana harta itu
konsekuensi harta itu yang kita dapatkan. Kalau 275 sampai 279 itu tentang riba. Masya Allah. Jadi jangan kita lihat harta itu bagus di pandangan manusia, Ibu. Tapi bagus dalam pandangan Allah. Bagaimana kita cara mendapatkan harta itu? Ya. Jangan kita misalnya ngutang sana, ngutang sini, akhirnya terjerat riba. Jual beli itu lebih disukai oleh Allah daripada riba. Apabila kita sudah mengetahui apa bahaya riba itu, Bu, tapi kita tetap menjalankannya, apa kata Allah? Itu di 279, Bu, Al-Baqarah. Berperang dengan aku, kata Allah. Berperang dengan Allah dan Rasul. Iya. Kira-kira menang nggak kita, Bu? Malah dicabut Kalah. keberkahan ya. Tapi kata Allah di 278, jika engkau tinggalkan sisa-sisa riba itu, maka akan kuberikan dari sisa-sisa yang merupakan hakmu. Jadi apabila kita sudah mengetahui tentang bahaya riba itu, maka kita tinggalkan, maka Allah memberikan berkah terhadap harta yang kita peroleh. Ibu tahu riba itu? Riba itu adalah pembuka 73 pintu dosa. Banyak ya, Bu, ya? Apa yang kita usahakan dengan harta riba maka akan gagal, Bu. Karena itu tadi di 279. Berperang dengan Allah dan Rasul. Yang ciptakan kita, Bu. Kira-kira menang nggak? Nggak akan menang. Terus kata Allah, bagaimana cara memperoleh harta itu? Jangan meninggalkan sholat dan zakat. Di surat An-Nur, surat keberapa An-Nur, Bu? 24 ayat 37. Jadi kalau misalnya kita berdagang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggal Ada ini, masih ada nih 100.000 untung. Iya kan? Nanti dulu lah. Dah kan? Dah selesai? Masih kan? Ujungnya bukan untung, Bu. Yang 100.000 tadi, buntung. Diambil orang atau ditodong. Ya, Bu. Kita dahulukan, kecuali uzur syar'i ya, Bu, ya. Uzur syar'i. Kita harus mendahulukan itu. Terus jangan lupakan dengan zikrullah. Di surat Al-Munafikun, surat ke-63 ayat 9. Ya. Jadi pada saat kita memperoleh harta itu, memiliki harta itu, bagaimana kita bekerja untuk memperoleh harta itu, jangan lupa berzikir, Bu. Supaya apa? Jangan dihipnotis orang, Bu. Kan banyak sekarang tepuk pundak, lupa. Pernah nggak, Bu? Pernah ya? Nah, itu karena kosong, Bu. Karena kosong. Kemudian dengan cara mencuri, merampok. Itu di Al-Maidah. Surat keberapa Al-Maidah, Bu? Surat ke-5 ayat 38. Ya. Mencuri, merampok itu tadi, Bu. Karena sayang pada istri, Bapak tadi sudahlah ini SPJ ini lengkap sejuta. Karena tertuntut. Ya, 150 ada cincailah katanya. Tim bini aku seneng ya. Justru 150 itu yang akan apa? Mencelakakan anak istrinya, Bu. Masya Allah. Iya. Saya juga punya mertua di bank dulu. Bank umum padahal dia tidak boleh 1 rupiah pun istrinya itu menikmati harta yang tidak semestinya. Dan itu saya contoh, Bu. Saya contoh dulu. Saya tidak mau menerima gaji dari suami saya kalau bukan gajian dan bonus atau insentif. Kalau di tengah bulan itu dia berikan uang, kemudian ini, Bu, untuk uang belanja tambahan. Saya bilang, ini bukan awal bulan, bukan akhir bulan, bukan triwulan, bukan akhir tahun. Dari supplier katanya. Enggak, saya bilang. Saya tidak mau mencemari darah anak-anak saya. Sepertinya idealis, Bu. Tetapi alhamdulillah sampai dengan sekarang anak-anak saya walaupun tidak didampingi oleh ayahnya karena Allah lebih sayang kepada ayahnya.
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena bukan hitungan matematika, Bu, tetapi ketentuan Allah yang kita ikuti, maka Allah akan menjaga kita. Ya. Jadi jangan sekali-sekali kita merasa tidak dilihat Allah. Ihsan itu kan apabila kita berbuat, kita dilihat Allah, merasa kita seperti dilihatnya. Kita berbuat sesuatu, merasa dilihatnya. Itu ihsan. Orang Islam belum tentu punya iman, apalagi ihsan, Bu. Ya, makanya dalam doa kita pengen selalu dalam iman dan Islam. Ya, banyak ayat-ayat, Bu. Misalnya dalam surat An-Najm ayat 48, Hujurat ayat 14-15, kemudian Duha ayat 8 itu soal harta semua. Kemudian Al-Baqarah 188 mengenai bagaimana cara memperoleh harta dengan cara yang batil. Baik, nanti akan kita lanjutkan Ustazah. Bagaimana cara, apa tadi Ustazah, memperoleh harta? Ya, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah berkah. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi kehidupan dan juga harta kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kita memaknai harta, bahwasanya sudah disebutkan oleh Ustazah tadi banyak sekali, bahwasannya terkait dengan harta ini begitu detail. Allah memperhatikan banyak sekali ayat-ayat yang membahas soal harta. Mungkin dari ibu-ibu yang hadir di sini boleh kalau ada yang ditanyakan kepada Ustazah dari majelis taklim yang mana, kalau mau ditanyakan boleh. Silakan. Dari sebelah. Silakan Bunda. Bapak. Ya, dari Bapak Ustadz di belakang boleh silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Ustazah. Nama saya Ustadz Haji C. Ahmad, AS, Sarjana Hukum, Pembina Majelis Taklim, Masjid As-Salman, Kilometer 7, Palembang. Saya ingin bertanya Ustazah, yaitu pertanyaan saya begini. Seandainya orang tua kita meninggalkan harta, katakanlah satu bidang tanah. Kemudian orang tua itu memesan kepada anaknya, cara pembagiannya adalah kalau menurut pandang Islam adalah laki-laki adalah 2, perempuan 1. Tapi ini orang tua kita supaya lebih adil pembagiannya adalah dibaginya adil, yaitu kalau 10 meter masing-masing 10 meter semua. Nah itu bagaimana Ustazah? Ini menurut pandangan Islam 2 laki-laki 1 perempuan. Tapi kalau orang tua membagi seperti saya katakan supaya adil tadi itu dibagi rata. Itu menurut pandangan Islam apakah kedua-duanya itu boleh kita pakai, apakah aturan orang tua dengan Al-Quran itu ada kaidah lain, itu maknanya. Itu saja Ustazah pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja Ustazah dijawab ya. Terima kasih Pak Cekmat ya, sama kayak nama atuk saya Pak. Pak Cekmat itu sudah masuk ke ilmu waris ya Pak, paraid ya Pak ya. Jadi orang tuanya yang meninggal itu atau keduanya masih ada Pak? Saya tanya dulu. Sudah meninggal semua ya Pak ya? Sudah meninggal semua berarti anak-anaknya saja yang ada. Ini Pak ada di dalam paraid atau ilmu kewarisan itu namanya ashabul furud. Ashabul furud itu ada ketetapannya Pak. Jadi kalau misalnya dia punya anak laki-laki dan perempuan, maka sesuai adalah laki-laki itu 2, jadi 2:1. Tapi kalau misalnya ibunya masih ada, maka berikan dulu setelah kewajiban dikurangi, diberikan kepada ibunya 1/8, sisanya baru dibagikan. Misalnya ada 2 anaknya, perempuan dan laki-laki, maka yang sisa dari 1/8 tadi, 7/8 itu dibagi 3, ya Pak ya. 2 porsi itu untuk anak laki-laki, 1 porsi untuk anak perempuan.
Tetapi kalau ibunya tidak ada, maka setelah dikurangi kewajiban, misalnya ada hutang, ada untuk pengurusan segala macam yang merupakan masih kewajiban daripada orang tua dan keluarga tersebut, maka dibagi 3. Kalau ada 2 anak tadi, misalnya laki-laki dan perempuan, maka misalnya 1 miliar tadi bersih Pak ya, sudah dikurangi, maka 1 miliar tadi dibagi 3, 2 porsi, 600 sekian, 666 juta itu untuk anak laki-laki dan 300 sekian untuk anak perempuan. Begitu Pak. Tapi dikurangi kewajiban dulu ya Pak ya. Kenapa? Di dalam Al-Quran dalil qat'i ya Pak ya, dalil kuatnya itu tidak ada. Ya, memang di dalam kompilasi hukum Islam itu dalam harta, namanya harta bersama ya, di pasal 96 ya. Ya, 96 dan 97. Dikatakan bahwa apabila harta bersama, kalau misalnya si suami meninggal, maka separuh dari harta itu milik si istri yang ditinggalkan. Tetapi tidak menurut Al-Quran. Di An-Nisa surat 11 dan 12 mengatakan bahwa kalau ditinggalkan itu ada istri dengan anak, maka istri dapat 1/8, sisanya adalah untuk anak-anak sesuai dengan porsi, sesuai dengan ashabul furud tadi. Begitu Pak. Baik, itu Ustaz ya. Mungkin dari bunda-bunda ada mau tanyakan, silakan. Dari majelis taklim, silakan. Dari sebelah mana? Ya silakan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rita Fauzia, Ketua dari Permata BKMT Talang Jambi. Yang ingin saya tanyakan Ustazah di sini, naluri manusia untuk mencintai harta itu dalam pandangan Islam itu bagaimana? Untuk mengatasinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang bagus. Nalurinya adalah memiliki, menguasai Ibu. Nah, ini bahayanya memiliki, menguasai ini tadi. Kalau dia tidak sesuai dengan ketentuan Islam atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka. Seperti tadi. Misalnya zakat tidak ditunaikan, sedekah tidak diberikan, apalagi infak juga tidak diberikan. Kemudian dia semena-mena, misalnya terhadap istrinya, semena-mena terhadap ibunya, semena-mena terhadap anak-anaknya, yang sebenarnya ini merupakan lumbung dari rezeki dia. Maka naluri manusia itu harus dikontrol Ibu. Iya, makanya tadi dalil tadi banyak yang saya berikan ke Ibu satu persatu rinci, bahwa Allah itu memang mengatur secara rinci mengenai harta ini Bu. Tidak main-main Bu. Apabila kita melenceng dari ketentuan itu, maka Allah akan bilang, ini aku titipkan harta ini. Bukan untuk dikuasai dengan semena-mena atau tidak menurut sesuai syariat Islam. Seperti itu. Ya Bu. Jadi tetap terkontrol, jadi stay on track, kata orang itu. Jadi kita tetap sesuai dengan ketentuan dari yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu. Masya Allah. Itu ya. Kurang puas dengan jawabannya? Masih? Sudah terjawab ya Bunda ya? Baik, mungkin dari majelis yang merah-merah ini boleh? Silakan Bunda, ketuanya ini Syaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, kita mempunyai harta, kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Lalu kita infakkan sebagian dari harta kita itu ke masjid. Apakah pahalanya sampai kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia? Demikianlah, syukron Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Tanya yang bagus juga. Ya. Ya sampai Ibu. Kita mengucap istighfar saja sampai Ibu. Kita berbuat baik sampai Ibu. Kemudian kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu sampai.
Apalagi kita membelanjakan atau memberikan harta itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetapi di dalam Islam apabila kita memberikan itu dalam bentuk seperti wakaf, sebenarnya itu lebih baik sepertiga, jangan sebagian, karena ada hak-hak yang lain Ibu. Sepertiganya, lebih baik sepertiga. Karena kita tidak boleh juga menzolimi hak-hak orang lain atau terhadap diri kita sendiri. Itu. Bagaimana Ibu? Sama-sama ya. Ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah, ada lagi dari timnya? Atau dari sebelah sini Bunda? Ada yang mau tanya silakan. Perkenalkan dulu dari majelis taklim mana gitu. Namanya siapa? Boleh? Boleh dari ini? Oh ya, silakan Bunda. Dari majelis taklim As-Salman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Herpita dari Majelis Taklim As-Salman Sukarame. Ya. Di sini saya akan menanyakan mengenai sedekah. Bagaimana kalau kita hanya nawaitu saja untuk bersedekah, tetapi untuk saat ini saya belum bisa melaksanakannya. Itu apakah termasuk sudah hutang atau gimana Ustazah? Itu aja sih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustazah. Terima kasih Bu Hervita. Sedekah. Bu, kita niat aja sudah dihitung oleh Allah Bu. Makanya Allah itu sangat sayang kepada kita. Ya Bu ya, dengan kita berniat saja tidak mengucapkan, kita sudah dihitung amal kita itu Bu. Jadi bukan kita berhutang, tapi mempunyai niat saja. Pada saat kita sudah memiliki harta yang akan kita sedekahkan, maka kita sedekahkan. Jadi bukan berupa sifatnya nazar gitu ya Bu ya, cuma niat. Tapi ininya, amalnya sudah dihitung itu Bu, karena niat. Ya Bu ya, niat yang di dalam hati tidak terucap. Apalagi itu niat baik, itu Bu, Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui. Ya Bu ya. Itu Bunda ya. Oke, Bapak yang di belakang tadi lah caknya banyak pertanyaan dari ekspresinya. Boleh silakan Ustaz. Satu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamaluddin Pak, simpel. Ibu, saya ini bukan anggota, hanya mengiring ibu-ibu, baik. Cuma beri kesempatan bertanya ya boleh. Agak tinggi pertanyaan ini Bu. Silakan Ustaz. Jabatan yang tinggi dengan hasil yang menjilat, kemudian hasil tidak halal dan tidak mengeluarkan pula yang Ibu sebutkan tadi berbentuk zakat dan lain-lain. Komentar Ibu, mohon penjelasannya Bu. Baik, Seperti Masya Allah. dijelaskan, terima kasih ya Pak ya. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah Bu ya, Pak ya. Surat yang kedua, ayat 188 bahwa kita harus memperoleh harta itu bukan di jalan yang batil. Ya, kita harus mengeluarkan harta itu seperti cara perolehannya tanpa meninggalkan sholat dan zakat. Di surat apa tadi? An-Nur, surat ke-24, ayat 37. Jadi kalau kita memperoleh harta, sudah cukup nisabnya, apalagi dalam 1 tahun Bapak, maka kita wajib mengeluarkan itu. Ya Pak ya. Saya saja saya sebagai profesi, walaupun belum 1 tahun, tapi saya hitung itu sudah mencapai nisabnya, maka saya keluarkan Pak. Takut saya Pak. Kalau saya mendapatkan misalnya lebih dari 4 juta, karena dalam hitungan itu kan kita harus setara dengan emas kan. Ya, emas berapa persen Bu batas nisabnya? 87
gram sampai 90-an. Ya. Jadi kalau misalnya sudah batas nisab maka kita keluarkan. Ya. Cepat keluarkan, Pak. Karena itu bukan hak kita. Jadi jangan menunda sesuatu yang bukan hak kita. Karena akan terkeluar lebih dari itu. Yang harus keluar 1 juta maka keluar 10 juta. Malah 100 juta. Ada aja, Bu. Ada cara Allah untuk mengeluarkan yang bukan rezeki kita, Pak. Ada cara Allah. Misalnya kita melanggar laka lantas, anak tiba-tiba sakit, orang tua tiba-tiba masuk rumah sakit, ada saja. Ada cara Allah itu mengeluarkan harta yang ini bukan hartamu. Jadi jangan takut, Bu. Jadi kalau kita ibaratkan, Pak ya, ada 2 gelas air, 2 gelas yang diisi air. Ini punya Pak Zikron ya. Ini punya saya. Saya mengambil haknya Pak Zikron, 2 gelas. Maka kan secara otomatis yang 1 gelas itu akan tumpah, Pak. Baik. Tapi apabila hak kita 1 gelas ini, kita masih mencapai separuhnya, maka kita akan optimalkan kita untuk mendapatkan lebih dari separuh itu, maka Allah akan izinkan. Masya Allah. Izin Ustazah kita lanjutkan nanti ya, karena caknya kalau dilanjut ke banyak anak nanyo galo, habis sisa kita baru selesai. Boleh. Kita jeda dulu sejenak ya, untuk pemirsa juga tetaplah bersama kami hanya di Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Baik, mungkin di sesi terakhir ini kita banyak diskusi aja Ustazah ya. Ya, biar nanti dak kate di jalan nak balik, ya aku nak nanyo ini ya kayak ini. Aja dak puas ya. Mungkin silakan kepada Ustazah dari majelis taklim mana, kalau ditanyakan silakan, mumpung ada Ustazah di sini ya. Kita sama-sama dan juga supaya ilmunya juga didapatkan kepada kita semua yang ada di sini. Silakan Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elawati dari Majelis Taklim Asalman kilometer 7. Baik. Ustazah, saya satu lagi akan bertanya. Iya. Suami saya sudah tidak ada lagi. Bagaimana kalau saya ingin menjual rumah? Itu bagaimana cara pembagiannya itu Ustazah? Anak saya 3 laki-laki dan 1 perempuan. Itu saja Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 4 anaknya Bu? 4 ya. Kalau nambah siko aku galak Bu. Berapa persen tinggal ya? Silakan Ustazah. Iya, baik. Terima kasih Ibu ya dari Darussaman ya. Salman ya. Talang Jambi ya Bu ya. Ibu Sukarame ya, kilometer 7 ya. Ya. Ibu, ini sebenarnya mengenai ilmu waris juga Bu ya, faraid juga ya Bu ya. Jadi kalau suami ibu meninggalkan harta dalam bentuk tanah berikut bangunan, kemudian ada 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka hak ibu setelah harta tersebut terjual misalnya 500 juta ya Bu ya, ada kewajiban ibu 100 juta berikut zakat, maka ada 400 juta tadi. Ibu ambil 1/8 yang merupakan hak ibu karena ibu punya anak. Ya, kalau ibu tidak punya anak maka 1/4. Kalau ibu punya anak 1/8. Maka sisa dari 1/8 tadi 7/8 ibu bagi karena anak ibu ada 4, maka 3 laki-laki tadi ibu kalikan 2 jadi 6, ditambah 1 anak perempuan 7. Maka yang misalnya tadi taruh ada 400 itu ibu dapat 100 juta. 300 juta ada dia, 300 juta itu ibu bagikan 7. Maka porsi yang laki-laki tadi, 2 itu ada untuk anak laki-laki, dan 1 yang tinggal itu anak perempuan. Kita hitungan matematik ya Bu ya. Misalnya 300 juta setelah ibu sisihkan 1/8 ya. 300 juta dibagi 7. Taruhlah masing-masing, taruh 300 dibagi 7, sekitar 50 juta lah ya, 40 juta ya. 40 juta maka 80 punya anak 3 laki-laki tadi, ya. Kemudian 40 untuk anak perempuan, begitu. Baik, itu Bunda ya.
Ibu 1/8 ya, 1/8. Jadi 1/8 misalnya dari 500 juta, kalau sudah dikurangi kewajiban tadi 400 juta. 400 juta jadi 1/8 dari 400 juta tadi berapa? 400 juta dibagi 8 berapa? 50. 50 juta. Berarti 400 kurang 50, 350. 350 dibagi 7, 50 juta. 50 berarti 3 anak laki-laki, 100 juta, 100 juta, 100 juta, 50 juta. Itu hitungannya. Ya. Parunya Bu. Ya. Itu menurut Al-Qur'an ya Bu ya. Bukan menurut yang lain-lain. Ya. Itu. Cak Mano, saya berpikir lagi Cak nak jual rumah ya. Iya. Baik. Ada lagi Bunda sebelah kanan dari Majelis Taklim ini BKMT. Silakan. Cukup ya. Tidak ada lagi. Jangan sampai kayak nyesel. Nah, Ustadz boleh sekali lagi. Sikok pertanyaan lagi terakhir. Nak bagi harta dulu. Masalah gaji. Katanya suami ibu pegawai kan. Saya juga pensiun pegawai negeri Bu. Kalau nerima gaji yang awal bulan itu positif baik. Kemudian kami pegawai negeri ini mungkin termasuk TVRI. Pada tiap-tiap bulan, mungkin pada minggu pertama dan seterusnya, itu kan ada kegiatan-kegiatan Bu. Nerima honor positif. Tercatat dan ada dasarnya. Nah kira-kira apakah sama dengan gaji atau tidak? Karena yang bilang mungkin yang hasil Bapak dari Ibu tadi mungkin itu. Nah kira-kira ini bagaimana Bu? Oke, terima kasih ya Pak ya. Baik ini masalah rutin keseharian ya Bu ya Pak ya. Yang namanya pendapatan itu Pak adalah sesuatu yang Bapak dapat utama maupun yang pendukung. Ya. Utama itu misalnya gaji pokok Bapak. Pendukung itu atau namanya core income, bahasa sononya Pak ya. Itu gaji pokok Bapak. Kalau namanya support income itu tunjangan-tunjangan. Atau misalnya Bapak ada support yang lain, misalnya wira swasta, misalnya jualan HP atau buka counter HP atau buka kuliner segala macam. Maka seluruh income ini baik core maupun support income itu merupakan income Bapak. Ya. Jadi tidak boleh kita menyelisih itu atau mencurangi itu. Jadi kalau misalnya Bapak saya nih gaji pokoknya cuma 5 juta Pak, Bu. 4E misalnya. Tapi tunjangan saya 50 juta. Jadi yang saya keluarkan apa? Berapa Bu? Iya tadi 40 juta ditambah 5 juta, 45 juta dikali 12. Berapa 45 juta kali 12? 5 juta, 50 juta kali 12 saja udah 600 ya Pak ya. Berarti di bawah 600 juta. Kalau pajak itu udah kena tuh Pak. Ya Pak ya. Udah kena. Nah maka zakat itu harus dikeluarkan. 2,5%. Kecil Pak 2,5% tuh. Iya. 2,5% kecil. Kalau Bapak tidak keluarkan, maka Bapak akan keluar dengan sendirinya harta Bapak. Yakinlah itu Pak. Itu sudah ketentuan Allah itu. Iya. Aman ya. Baik, alhamdulillah mudah-mudahan semuanya sudah bertanya dan mudah-mudahan menambah wawasan kita dan bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin Ustazah terkait dengan materi kita hari ini, temanya harta, bagaimana Islam memandang harta, mungkin sedikit bisa disimpulkan dari materi kita hari ini sebagai penutup. Iya. Islam memandang harta itu harus mendapatkan atau memperolehnya dengan cara yang benar. Dengan cara sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengeluarkannya atau memanfaatkannya juga itu dengan syariat Islam juga. Jangan sesuai dengan keinginan kita. Karena apa? Azas kepemilikan harta itu sendiri menurut kita ada kompilasi hukum ekonomi syariah di pasal 17 itu sendiri bahwa azas kepemilikan harta itu ada 4. Dia punya amanah, bermanfaat, punya ijtimaiyah, kemudian inferioriyah. Bahwa kepemilikan harta itu secara individual harus punya kemaslahatan, kemanfaatan, bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Iya. Ya. Sebenarnya materi kita ini masih banyak ya, fungsi harta itu sendiri bagaimana. Bagaimana fungsi harta itu kita benar-benar kita
ikuti, kita sesuaikan dengan syariat Islam, maka aman kita menjalani hidup ini. Baik. Terima kasih. Sudah cukup, Bunda? Iya, Cukup itu ya. aja. Alhamdulillah. Karena masih banyak tadi kita lanjut part 2. Siap mana, Bunda? Lanjut minggu depan kesini lagi ya. Baik, terima kasih tentunya kepada Ustazah Dr. Insinyur Hajah Herlina ME selaku penceramah kita pada hari ini yang sudah berkenan hadir dan memberikan ilmunya, wawasan kepada kita semua. Dan juga terima kasih banyak kepada ibu-ibu majelis yang sudah hadir di studio dan juga semua pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan dakwah TVRI dari awal hingga akhir. Akhir kata, karena waktu sudah terbatas, pertemuan kita pun harus dicukupkan. Sama-sama Ibu, kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita terapkan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kehidupan kita menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Saya Dzikron Kasiron selaku pembawa acara mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.